to my YouTube channel Ibu Bondes. Alhamdulillah masih dikasih kesehatan ya. Sampai hari ini kita bisa bertemu lagi di video yang kesekian. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap pakai masker. Kalau kemana-mana bawa hand sanitizer. Kalau sakit di rumah aja sering-sering cuci tangan. Jaga kesehatan kita dengan imun yang baik dan bahagia. Dan Ibu Bondes ingatkan, jangan lupa sebelum nonton, sebelum menyaksikan, kita subscribe, like, komen, dan nanti bisa di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga follow semua akun media sosialnya Ibu Bondes seperti yang tertera di bawah ini. Oke, Ibu Bondes hari ini mau ngapain? Hari ini Ibu Bondes pengen share sesuatu yang bermanfaat. Mungkin hari ini kita nggak masak, kita nggak jalan-jalan, tapi karena Ibu Bondes selama sebulan ini sudah melakukan sesuatu dan Ibu Bondes merasakan khasiatnya, Ibu Bondes ngerasa ini wajib banget untuk di-share. Apa itu Ibu Bondes? Stay tune di situ dong, jangan kemana-mana, tetap di sini. Next. Oke, hari ini Ibu Bondes akan share beberapa resep kesehatan Ibu Bondes, di mana bahan-bahannya menggunakan bahan-bahan alami, no obat-obatan. Jadi Ibu Bondes bawaannya memang punya penyakit MAH, dan beberapa bulan ini bukan MAH lagi, tapi sudah meningkat menjadi GERD. GERD itu apa? Nanti kita akan obrolkan pada saat ramuan yang Ibu Bondes ini sudah jadi dibikin ya. Oke, yang hari ini di episode yang kali ini Ibu Bondes ingin share salah satu ramuan. Sebenarnya ini sudah banyak orang yang tahu ya, tapi ternyata banyak sekali juga orang-orang yang belum tahu. Pada saat Ibu Bondes bikin, Ibu Bondes pajang di status WA, banyak banget teman-teman yang nanya itu apa Ibu Bondes, khasiatnya apa. Nah, yang akan Ibu Bondes bikin hari ini sebenarnya adalah salah satu jurus sehat Rasulullah atau disingkat dengan JSR. Di situ berisi rempah-rempah yang bisa kita minum, dan bahan-bahannya tentu saja murah karena berisi rempah-rempah, rimpang-rimpang atau rempah yang biasa kita pakai untuk masak. Yang hari ini kita akan membuat resep untuk teman-teman yang punya penyakit MAH atau GERD. Lalu yang kedua, Ibu Bondes akan bikin ramuan untuk menambah stamina. Ini dua-duanya bisa diminum oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, yang pertama Ibu Bondes akan sebutkan bahan-bahannya untuk langsung untuk kedua kebutuhan tadi. Seperti yang tertera di bawah ini. Untuk yang gelas satu ini nanti Ibu Bondes akan bikin resep untuk teman-teman yang punya gangguan pada lambung atau pencernaan, yaitu untuk GERD dan MAH. Lalu di gelas yang kedua Ibu Bondes akan bikin ramuan untuk menambah stamina, bisa diminum untuk laki-laki dan perempuan. Untuk bahan-bahannya, untuk resep yang pertama untuk GERD itu simpel banget. Kita hanya butuh jahe. Jahenya bisa satu seperti ini ya, satu telunjuk ini kurang lebih panjangnya, atau misal teman-teman takut bisa separohnya. Lalu yang kedua, kita tambahkan daun pandan, beberapa iris aja. Lalu di sini menggunakan jeruk nipis. Misal nggak pakai jeruk nipis juga nggak apa-apa ya, misal teman-teman takut ya. Ini dulu nggak apa-apa. Jahe dan daun pandan cukup. Lalu untuk resep yang untuk stamina, teman-teman bisa menggunakan, di sini ada serai satu batang gitu ya, panjang serai, ada jeruk nipis, ada jahe, lalu ada kunyit. Nanti bisa ditambahkan juga daun pandan kalau teman-teman mau ya. Nah, bagaimana Ibu Bondes bikinnya? Ini jangan lupa juga disertakan madu ya. Sebenarnya madu itu tidak wajib. Ini hanya sebagai pemanis alami, tapi tentu saja fungsinya juga bagus dong untuk kesehatan. Jadi nanti bisa disertakan 1-2 sendok makan. Nah, ketika bahan-bahannya sudah siap, ini lebih dulu nanti kita cuci ya. Bahan-bahan ini tadi semuanya kita cuci. Lalu cara membikinnya mudah sekali teman-teman ya. Bahan-bahan ini pasti semuanya ada dong ya di dapurnya ya. Ini sudah kita cuci bersih, lalu kita iris-iris tipis seperti ini ya. Tuh. Untuk banyaknya terserah ya. Boleh langsung satu sepanjang seperti ini, atau separuhnya juga boleh. Memang pakai rumus kira-kira ya. Segini cukup juga nggak apa-apa. Lalu kita pakai kunyitnya. Atau didekatkan boleh supaya teman-teman tahu. Kunyitnya kita potong juga, kita iris tipis-tipis. Di sini tidak ada yang digeprek ya.
semuanya kita iris tipis. Lalu yang terakhir yaitu jahe, sama, setelah dicuci kita iris tipis seperti ini. Nah, untuk banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman atau seleranya teman-teman aja. Tuh, yang terakhir di sini kita gunakan jeruk nipis, boleh setengah saja. Setengah ini bisa, kalau mau dibagi dua lagi juga bisa. Tuh, simpel sekali bahan-bahannya. Hanya daun serai, kunyit, jahe, jeruk nipis, dan 1-2 sendok makan madu. Nah, untuk cara yang berikutnya yaitu kita akan merebus air kurang lebihnya 1 gelas ini, atau kalau teman-teman pakai gelas yang lebih besar bisa sebanyak kurang lebih 300 ml. Kita pakai air mineral atau air yang sudah matang, kita taruh di panci, kemudian kita masak di api yang sedang sampai nanti dia mengeluarkan buih kecil-kecil, dan jadi tidak sampai mendidih ya. Seperti apa? Kita akan tunjukkan. Yuk, next. Nah, di sini Ibu Bondes sudah menyediakan air mineral atau air matang. Lalu kita hidupkan apinya. Kita tunggu sampai air dalam panci ini mengeluarkan buih kecil-kecil. Nanti akan kita tunggu hasilnya seperti apa atau tingkat kematangan seperti apa yang Ibu Bondes inginkan ya. Ditunggu ya. Next. Nah, ini tadi penampakannya yang sudah Ibu Bondes kehendaki. Langsung kita matikan apinya. Jadi ketika sudah ada buih kecil-kecil, dia tidak sampai mendidih, itu sudah harus apinya dimatikan, karena memang syaratnya airnya tidak boleh mendidih. Toh ini juga sudah air matang, jadi sudah matang, aman untuk dikonsumsi ya. Kita akan bawa ya ke meja eksekusi. Next. Oke, setelah airnya tadi sudah matang sesuai dengan yang kita inginkan, kita akan mulai meracik ya. Silakan bisa di zoom ke bawah. Di sini Ibu Bondes sudah cuci tangan. Kita akan masukkan dulu untuk yang ramuan pencernaan ya, atau GERD ya, untuk teman-teman yang punya masalah lambung ya. Kita bisa masukkan jahenya seperti ini. Oh, jahenya dikira-kira aja, sebenarnya nggak usah takut perih atau gimana. Ibu Bondes sudah membuktikan. Nanti kita bahas lagi pada saat kita akan incip ya. Kita tambah lagi jahenya untuk yang penambah stamina ya. Penambah staminanya kita iris beberapa iris jahe. Tuh, kita satukan. Lalu yang untuk pencernaan kita bisa tambahkan daun pandan, beberapa iris juga. Sudah dicuci semuanya ya. Daun pandan murah sekali ya kalau mau beli, atau misal teman-teman punya tanamannya juga malah lebih enak dong ya, nggak beli. Oke, seperti ini. Kita masukkan daun pandannya bersama jahe yang untuk teman-teman yang punya masalah dengan lambung. Lalu tadi untuk yang stamina, jahenya juga kita masukkan beserta serai. Oh, jatuh. Beserta serai dan kunyit ya. Beserta serai dan kunyit. Nah, Ibu Bondes infokan dulu. Jadi setelah kedua rempah-rempah tadi dimasukkan dalam gelas, kita bisa seduh dengan air tadi pada saat dia baru matang ya. Tapi setelah itu si jeruk nipis dan madunya tidak boleh dimasukkan terlebih dahulu. Jadi nanti mereka bisa hilang khasiatnya. Madu dan jeruk nipis bisa dimasukkan pada saat kondisi airnya sudah agak dingin atau hangat. Tidak boleh dalam kondisi panas ya. Oke, akan kita coba masukkan airnya yang tadi standar matangnya teman-teman udah dikasih tahu ya. Tuh, seperti ini. Mau penuh juga boleh ya, tergantung selera. Nah, untuk mengaduknya, karena nanti kita menggunakan madu, juga tidak boleh menggunakan sendok stainless seperti ini. Kita harus menggunakan sendok non stainless. Ini kita aduk. Yang untuk ada pandan, baunya wangi loh. Ini menenangkan ya. Ini enak sekali ya. Kita aduk, kita tunggu sampai dia hangat ya, tidak dalam kondisi yang panas. Oke, next. Oke, setelah kondisinya hangat, tidak panas lagi, kita boleh masukkan jeruk nipis ya. Teman-teman, untuk banyaknya bahan disesuaikan dengan besarnya gelas ya. Biasanya Ibu Bondes bikinnya lebih daripada ini, jadi gelasnya lebih besar, otomatis juga bahan-bahan yang diperlukan lebih banyak. Ini karena gelasnya kecil, jadi Ibu Bondes hanya menggunakan bahannya sedikit-sedikit. Jadi benar-benar harus disesuaikan
Gini sih. Tuh, ini untuk apa namanya, pemanis alami ya. Kalau teman-teman mungkin nggak terlalu suka dengan rasanya, walaupun sebenarnya tanpa ditambah gini pun rasanya sudah segar sekali, enak karena dia kan bahan-bahannya alami ya. Tuh seperti ini, dan kita aduk. Bau dari rempah-rempahnya itu sudah kecium banget ya, dan alami, insya Allah aman. Oke, siap untuk dihidangkan. Dan kita akan sedikit membahas tentang khasiat, cara minumnya seperti apa, berapa kali sehari, manfaatnya untuk apa aja akan kita bahas setelah ini ya. Oke deh. Oke, Ibu Bondes sekarang akan menjelaskan tentang manfaatnya. Jadi gini cerita awalnya ya, Ibu Bondes memang sudah dari dulu punya penyakit MAH dan GERD. Ibu Bondes itu penyuka sekali pedas. Kalau makanan asam sih enggak. Terus namanya perempuan kadang ada lah ya stresnya sedikit-sedikit. Dan ternyata itu seiring waktu benar-benar membawa dampak buruk terhadap pencernaannya Ibu Bondes. Nah kemarin itu yang terakhir Ibu Bondes kena sinus ya. Sinusnya tapi aneh, sinusnya itu nggak seperti biasanya. Tiba-tiba Ibu Bondes tidak ada apa namanya penyakit awal mulanya, tahu-tahu hidungnya Ibu Bondes itu sakit. Ketika dipegang sakit. Padahal di situ Ibu Bondes cek tidak ada jerawat atau apapun di situ ya. Dan seperti terasa ada ada kotoran di dalam hidung. Ketika diambil itu tidak bisa, seperti dia lengket. Padahal Ibu Bondes tidak pilek waktu itu, dan tidak ada mengeluarkan ingus. Setelah jalan beberapa hari, pada saat Ibu Bondes membersihkan hidung, itu keluarlah cairan atau lendir tapi berupa darah. Nah, Ibu Bondes baru ngeh itu. Ibu Bondes mulai dia baca-baca. Ibu Bondes biasanya sekarang kalau sakit berusaha kan menghindari rumah sakit dulu ya. Dan seiring usia berusaha juga menghindari namanya obat-obatan. Jadi Ibu Bondes memang sudah mengenal si GSR ini dari beberapa waktu yang lalu, tapi belum terlalu intens untuk mengaplikasikannya atau meminum atau mengkonsumsinya. Setelah itu Ibu Bondes juga mikir-mikir, wah kayaknya kalau obat-obatan terus nggak bagus nih ya untuk Ibu Bondes. Mulailah Ibu Bondes cari dulu apa yang harus Ibu Bondes obati. Dan setelah Ibu Bondes rasa, ternyata pada saat itu tenggorokannya Ibu Bondes itu panas. Panas waktu itu, tapi Ibu Bondes tidak demam, tidak batuk, dan tidak pilek. Nah, mulailah Ibu Bondes menganalisa sendiri apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuhnya Ibu Bondes. Nah, itulah pentingnya kita ini ya, banyak-banyak cari informasi, banyak baca, banyak-banyak mengamati tentang tubuh kita sendiri. Jadi Ibu Bondes waktu itu mengambil kesimpulan bahwa ternyata GERD itu, kesimpulannya berdasarkan dari kita baca-baca ya dan cari-cari informasi tentunya ya, bukan asal kita ngambil kesimpulan, kan bahaya juga karena terkait dengan kesehatan. Jadi Ibu Bondes itu setelah Ibu Bondes gali-gali, dari baca, dari Ibu Bondes rasakan sendiri, ternyata GERD itu atau MAH ketika sudah menjadi GERD itu memang akan menimbulkan sensasi panas ya, entah di perut, entah di badan, entah di tenggorokan, tapi di dalamnya ketika kita cek suhu itu kondisi suhu tubuh kita normal di kisaran 36. Dan ketika dia sudah menimbulkan panas di sini, panasnya itu ternyata akan naik ke dalam hidung, dan itu ternyata melukai di area tenggorokan dan di area hidung kita yang menyebabkan dia terlukai dan berdarah. Ibu Bondes mikir waktu itu, oke, yang Ibu Bondes obati dulu berarti pencernaannya dulu ya. Waktu itu Ibu Bondes coba mencari info tentang GSR yang terkait pengobatan untuk pencernaan. Ibu Bondes minum selang 1 minggu. Alhamdulillah nggak sampai 1 minggu waktu itu kalau nggak salah, kondisinya udah enakan. Dan otomatis ternyata dari si sinusnya pun juga berangsur-angsur sembuh. Nah kan teman-teman, berarti kalau sakit pencernaan itu memang bisa merembet kemana-mana. Dari awal itulah Ibu Bondes mulai menggali lagi kira-kira rimpang-rimpangan apa yang sekiranya cocok Ibu Bondes konsumsi yang terkait dengan apa yang Ibu Bondes alami. Nah, yang Ibu Bondes lagi telaten diminum yaitu karena Ibu Bondes case-nya adalah GERD dan MAH, tentu saja
si jahe ini. Ternyata banyak sekali teman-teman yang salah info, jahe itu akan bikin kita perih. Memang kalau ya itu cara pengolahannya kurang benar. Karena dulu pernah, ini berdasarkan pengalaman Ibu Bondes ya, mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang tepat, minta koreksi juga dari teman-teman yang mungkin lebih ngerti, entah ahlinya atau mungkin teman-teman sudah mengalami sebelumnya, nanti bisa koreksi atau nambahin info di komen ya. Itu Ibu Bondes memang sarankan sekali, nggak apa-apa. Ibu Bondes terima kasih kalau ada teman-teman yang mau ngasih masukan. Jadi memang kalau kita mengkonsumsi si jahe dengan cara digeprek, itu kalau kita minum berdasarkan pengalaman Ibu Bondes itu jatuhnya akan perih di perut. Tapi ternyata ketika kita mengaplikasikan atau mengkonsumsinya secara dengan yang sudah disarankan oleh JSR, dari Dr. Zaidul Bakar ya kalau nggak salah namanya ya, dengan cara cuman diiris dan diseduh dengan air panas, ternyata tidak menimbulkan perih sama sekali. Bahkan ketika Ibu Bondes minum, biasanya Ibu Bondes kan mengkonsumsinya malam hari ya, sebelum tidur, itu selang antara 15 sampai 30 menit efek di perut itu nyaman banget, perut terasa ringan, terasa enteng, apalagi ketika keesokan paginya itu perut tuh rasanya enak banget. Nah, kenapa dikasih tadi si daun pandan, itu efeknya kan baunya kan harum ya, dan itu menimbulkan efek menenangkan, jadi tidur kita lebih pulas. Nah, misal teman-teman nggak mau menambahkan si jeruk nipis nggak apa-apa, karena takut nanti emahku sakit tuh nggak apa, karena efek dari jahe itu saja sudah bagus sekali untuk pencernaan. Ini Ibu Bondes sudah minum selama 1 bulan, dan efek yang terjadi adalah walaupun Ibu Bondes nggak batuk nggak pilek, itu setiap kadang-kadang itu kayak mengeluarkan lendir, maaf ya, dari tenggorokan naik gitu ya. Itu ternyata bukan karena kita sakit, itu adalah kotoran-kotoran yang menempel di pencernaan kita, dan kita sedang dibersihkan oleh ramuan-ramuan JSR tadi. Nah, kalau ditambah manfaatnya apa? Kalau ditambahkan jeruk nipis, itu ternyata bisa mengecilkan lingkar perut teman-teman. Dan Ibu Bondes beneran sudah membuktikan dari lingkar perut kesekian, nggak usah disebut ya, malu. Kemudian selang 1 bulan kemudian berubah ke lingkar perut kesekian, itu bener-bener berkurang ya, lumayan loh selama 1 bulan. Itu efeknya, jadi bisa dicoba ya. Nah, kalau untuk yang satunya ini memang Ibu Bondes berikan kepada Pak suami, karena dia kan lebih banyak aktivitas di luar, kadang kehujanan, kadang kepanasan, dan kadang memang cepat sekali kayak capek ya, kasihan sekali karena aktivitasnya lebih banyak di luar. Ini bagus sekali untuk stamina baik pria maupun wanita. Jadi ketiga bahan tadi yaitu si serai, kunyit, jahe, mau ditambahkan jeruk nipis. Itu ternyata 4 bahan tadi tuh khasiatnya Masya Allah, itu kerasa banget, staminanya lebih oke ya, jadi nggak gampang sakit, imunnya juga bagus. Nah, kalau misalnya mau ditambahin daun pandan juga bisa, karena itu kan baunya wangi ya, itu efeknya juga menenangkan. Nah, untuk cara konsumsinya biasanya Ibu Bondes itu selang-seling, nanti misalnya pagi minumnya apa, lalu malam minumnya apa. Ibu Bondes biasanya mengkonsumsinya untuk yang pencernaan tadi itu pada saat malam hari ya, sehari sekali. Nanti Ibu Bondes paginya itu beda lagi minumnya apa. Dan satu resep rimpang atau JSR ini biasanya Ibu Bondes minum minimal 5-1 minggu. Jangan setiap hari selang-seling ganti ya. Misalnya hari ini untuk mengatasi pencernaan, lalu besok untuk mengatasi misalnya sinus, jangan, nanti khasiatnya nggak akan terlalu terasa. Jadi minimal 1 minggu atau 5 hari lah ya, baru kemudian ganti resep yang lain. Insya Allah teman-teman, nanti badan kita selain sehat, kita juga mengurangi konsumsi obat-obatan, dan bahan-bahannya kan mudah ya dan murah, karena ini kan pada dasarnya cuma rempah-rempah yang sering kita masak, jadi kita nggak perlu repot nyari bahannya kemana-mana. Oke, semoga bermanfaat ya apa yang sudah Ibu Bondes share tadi. Karena ini kenapa Ibu Bondes share, karena Ibu Bondes sudah merasakan khasiatnya. Banyak teman-teman yang nanya dan Ibu Bondes merasa dosa kalau ini nggak di-share ya. Sesuatu yang positif itu wajib banget biar semua orang tahu. Nanti insya Allah next episode Ibu Bondes akan infokan lagi resep-resep JSR yang lain yang dengan manfaatnya yang lain pula ya. Mungkin untuk tenggorokan, untuk kecantikan kulit,
untuk rambut gimana biar nggak beruban, itu masih banyak teman-teman. Jadi wajib banget pantengin YouTube channelnya Ibu Bondes. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Ibu Bondes doakan juga teman-teman yang sudah menonton diberikan sehat, panjang umur, dan rezekinya berlimpah. Demikian juga dengan Ibu Bondes. Dan jangan lupa ya di follow semua akun media sosialnya Ibu Bondes. Sampai ketemu di episode-episode yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Ibu Bondes.